Ku terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan, Shalom. Aduh, ini baru mau coba-coba kayaknya nih. Nah, terlalu terang lampunya. Shalom, selamat malam, selamat datang di ruangan Mak Lina Wijaya. Puji Tuhan, haleluya. Sorry Deo Gloria, ruangan ini kembali boleh mengudara apapun yang terjadi. Kita berjuang ya, semangat teman-teman. Puji Tuhan, syukur, haleluya. Ya, shalom, selamat. Oke, selamat malam aja ya, udah jam 6:06 Indonesia bagian barat, tengah, timur, pasti lebih malam lagi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang didesain untuk ngobrol-ngobrol aja teman-teman. Dengan catatan ingat dan beradab. Ya. Jika teman-teman merasa selama ini kehilangan emak dan merasa bahwa emak perlu disupport, silakan ya. Thank you teman-teman untuk tap-tap layarnya, untuk share live-nya. Bagi yang ingin berbagian kembali, mainkan bahwa motivasi emak media bukan untuk yang lain-lain, tapi jika teman-teman murni ingin mensupport, perhatikan aku kasih ada sukacita dan damai sejahtera. Bukan tekanan, belas kasihan sehingga tidak kesombongan rohani. Perhatikan, Yesus Kristus mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, thank you. Shalom semuanya. Thank you ya teman-teman ya. Puji Tuhan, haleluya. Terus hari ini ngapain Mak? Enggak ngapain karena live, dan untuk akun yang ke-7 maka hanya dibutuhkan 30 menit. Bisa jadi ngobrol-ngobrol kalau ada teman-teman yang kangen sama emak, atau mungkin Mak akan nyanyi aja beberapa lagu. Oh ya teman-teman, sebelum Mak nyanyi beberapa lagu, walaupun fales, walaupun ada masalah dalam tenggorokan karena beberapa hari ini emak lembur. Nah, Mak lembur bersama Jeki Sembiring dan Pastor Cipto di ruangan Jeki itu sampai jam 4 subuh. Ya, jadi mungkin karena kondisi AC yang terlalu dingin, atau kurang tidur, atau terlalu banyak cuap-cuap, mungkin kurang minum air putihnya juga, jadi beberapa tenggorokan mulai terganggu, pita suara. Nah, jadi agaknya nggak bulat, nggak bersih, udah mulai pilek juga. Tapi puji Tuhan ya teman-teman, apapun itu selama kita masih diperkenankan dipakai sebagai alat di tangan, maka tetap harus berjuang untuk mengabarkan itu. Haleluya. Terima kasih untuk Hope. Thank you teman-teman. Nah teman-teman mau kasih pengumuman tanggal 14 dan 25 Agustus. Ini udah Juli sebentar lagi ya teman-teman. Mak Lina Wijaya bersama Pastor Jeki Sembiring dan Pendeta Andre itu akan melakukan satu perjalanan iman. Kami itu akan di Mesir, Israel, Yordania, Petra selama 12 hari kerja. Jadi kami akan merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang tercinta ini di negara orang teman-teman. Nah puji Tuhan, haleluya. Kami akan bersama-sama napak tilas ya, sharing kepada teman-teman, doakan ya perjalanannya baik, Tuhan berkati sehingga kami di sana bisa live langsung, bisa ajak teman-teman ngobrol langsung, bisa memperlihatkan kepada teman-teman secara langsung bahwa apakah Alkitab kita ini sumber sejarah berpadanan dengan realita atau kenyataan sangat faktual. Itu penting teman-teman, membuktikan kepada diri kita sendiri dan kepada dunia. Jikalau bukan kita
siapa lagi teman-teman? Catat tanggalnya 4 sampai 25 Agustus. Bagi teman-teman yang memiliki berkat, memiliki wacana, sudah ada keinginan, kerinduan berkumul ya, supaya Tuhan izinkan kita sama-sama pergi ke tanah perjanjian. Kalau selama ini kalian cuma lihat Mak Lina Wijaya di kamera cuap-cuap rame-rame, ayo kapan lagi ketemu langsung? Jarang loh. Kalau kalian selama ini hanya dengar suara lembutnya Jeki menjelaskan, nanti dia akan jelaskan secara langsung ya, karena dia menjadi pemandu rohani kita dalam perjalanan kali ini. Nah, teman-teman jangan takut, nggak bakal besar, ada guide sendiri. Nah, kabar gembiranya teman-teman yang ikut bareng perjalanan Emak dan Jeki kali ini akan mendapatkan voucher belanja sebesar 500 US dollar selama 12 hari di sana. Teman-teman bisa pakai untuk belanja di Mesir, teman-teman bisa pakai belanja di Israel atau di Yordania atau di Dubai. Nah, kita akan transit 6 jam lebih teman-teman di Dubai. Minimal bisa bikin mini vlog. Ya, ayo bareng-bareng teman-teman. Siapa yang memiliki rencana ada berkat bergumul bersama-sama dengan Emak, Pastor Jeki, dan Pendeta Andre. Kita akan sama-sama membuktikan kepada dunia. Terutama untuk seorang YouTuber yang pernah membuat satu video perjalanan ke Israel. Tapi dia membangun narasi yang brutal, yang liar. Teman-teman, jika tidak ada video pembanding, aduh, bagaimana kelak generasi-generasi yang akan datang, karena jejak-jejak digital dalam sosial media itu sangat berpengaruh. Jadi ketika dia pergi melakukan perjalanan, namun dia tidak menemukan sejarah di dalam kitab sucinya, namun dia malah masuk ke dalam sejarah milik Yesus Kristus, dan dengan lantang dia berkata, disinilah dulu tempat Isa alaihissalam dibaringkan pada waktu dia wafat. Nah, itu sesuatu narasi yang liar. Bukankah di dalam akidah Emak yang lama dulu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah wafat, apalagi dibaringkan. Nah, teman-teman, jadi narasi-narasi liar yang salah seperti itulah yang harus kita luruskan. Emak dan Jeki nanti akan melakukan perjalanan yang sama dengan video yang sama, tapi tentu saja dengan narasi yang lebih alkitabiah, yang tidak blunder, yang tidak ambigu, tidak bias. Karena sejatinya Yesus Kristus itu yang membuka sejarah ya, dan menutup sejarah ketika dia kembali ke surga, kembali di mana dia berasal, tempat dia bertahta. Puji Tuhan, haleluya teman-teman. Nah, itu pengumumannya. Catat tanggalnya 14 Agustus sampai 25 Agustus tahun ini 2023. Biayanya berapa, Mak? Biayanya itu cuma 2.850 US dollar. Hari ini dolar lagi murah-murahnya, mungkin kalau dirupiahkan nggak sampai 42 juta teman-teman, cuma 41,4. Itu pun teman-teman dapat voucher 500 US dollar buat belanja di sana. Halo. Jadi buat oleh-oleh nggak perlu pusing, Mak. Nggak perlu pusing urusan visa, Mak. Nggak usah bingung-bingung. Makanan nasi box, Mak. Nggak, prasmanan kita mah dijamin 12 hari kerja. Ya teman-teman, itu pengumuman dari Mak Lina Wijaya hari ini. Puji Tuhan. Ada yang teriak-teriak, mak. Iya, Nak, ada apa, Nak? Ya, silakan teman-teman. Shalom ya buat semua yang ada di ruangan ini. Terima kasih yang udah tap layar. Walaupun cuma baru 2 orang, it's okay. Karena tuntutannya TikTok harus minimal 30 menit durasinya. Thank you teman-teman. Kamu panggil saya mak, doakan Alex. Oke, Alex, Mak akan doakan kamu. Kita terus berdoa. Hop, thank you ya udah tap layar. Thank you. Ya, silahkan teman-teman tap layar, share live-nya. Mohon maaf ya kalau masih terbatas, Mak juga tadi surprise. Kok sebenarnya dari kemarin itu teman-teman bisa live, tapi karena Mak keburu live-nya di tempat Jeki, nggak buka notif. Ternyata di notifnya udah dikasih tahu 750 itu sekarang sudah bisa live sendiri loh teman-teman. Puji Tuhan, haleluya. Thank you ya. Nah, kebetulan sebentar teman-teman. Mak mau masuk pakai akun yang satu biar bisa tap layar juga. Nah, bantu tap layar. Masuk pakai akun yang satu. Suaranya dikecilin, tap. Iya benar, kita mau berdoa dulu seperti bisa baca satu pasal ya. Kemarin kita Mazmurnya terhenti di Mazmur 68. Nanti kita sambung. Mak tetap baca kok ya teman-teman ya. Kita doa dulu, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat, atas segala berkat, atas segala apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, yuk kita berdoa.
Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang bertata dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa yang memberikan kami kesempatan untuk terus memperkatakan apa yang benar dan apa yang salah. Bapa yang memperlengkapi kami ketika kami ini dalam keadaan terbatas dan sederhana. Bapa yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Biarlah Engkau memberikan satu lagi kepada dalam ruangan ini, banyak teman-teman boleh bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah, memuliakan namamu, bahkan boleh mendapatkan satu kebenaran yang bersumber daripada Alkitab. Terima kasih Bapak, hambamu bersyukur untuk ruangan ini. Biarlah Lina Wijaya 7 ini boleh diberkati, boleh kembali dipakai untuk boleh membawa banyak jiwa mengenal Engkau, bahkan boleh dimenangkan bukan hanya di sosial media, tapi boleh turun dalam dunia nyata untuk mengikuti katekisasi atau katekumen, untuk kemudian seterusnya hidupnya diperkenan, dibenangkan dan dipakai, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Kristus sejati. Terima kasih Papa, berkati teman-teman yang mendukung selama ini, berkati juga teman-teman yang selama ini tap-tap layar, share live, siapapun, kapanpun, dimanapun mereka, kiranya Tuhan berkati hidup mereka, rahmati, limpahi mereka dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripadamu. Kami juga berdoa menyerahkan musuh kami, lawan-lawan kami, orang-orang yang berniat tidak baik kepada kami, bahkan merencanakan yang jahat kepada kami. Tuhan, ampunilah mereka sama seperti Engkau mengampuni kami. Berkati hidup mereka sehingga mereka pun beroleh kesempatan untuk bertobat. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan apapun yang terjadi dalam ruangan ini, biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin teman-teman. Thank you very much. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Aduh. Thank you ya sudah mengingatkan emak ya. Sebenarnya memang mau doa, cuman karena pikir emak tadi hanya 30 menit, ya sudahlah, kita talking saja gitu kan, untuk memperkenalkan saja bahwa memang ini sudah bisa live. Thank you teman-teman. Thank you Alex, God bless you. Nah ya silakan teman-teman, lanjutkan, apakah ada yang mau dipertanyakan? Iya, tidak menjadi persoalan ya. Oke, silakan. Ada yang mau ngobrol-ngobrol, doa dulu, Mak. Mak, nggak ada yang disampaikan selain tadi pengumuman aja, karena ini dibutuhkan hanya 30 menit. Di samping itu memang lagi suaranya lagi nggak bagus-bagus amat, teman-teman. Jadi kalau lama-lama ngomong susah. Mending kalau jadi narasumber kan sesekali. Teman kita namanya Alex, Mak, minta dukung doa. Oke, Alex, apa yang mau Mak doakan, kita doa bersama. Ya, Alex, apa pokok doanya, apa yang mau didoakan? Ya, silakan Alex. Atau kamu mau, oh ya belum bisa request ya, bukan aku. Iya, iya, oke, nggak apa-apa. Temanmu Alex, dia minta didoakan, pokok doanya apa? Nggak apa-apa, Mak paham. Iya, apa pokok doanya, dia mau didoakan hal apa? Atau kamu juga nggak apa-apa, mau didoakan apa? Dia ribut sama istrinya, terus kita mau doakan dia apa? Oh ya, oke. Ada lagi teman-teman, biar kita berdoa minimal 2 pokok doa, 2 pokok doa. Shalom Mak Lina, ya Bi, thank you ya udah bergabung. Silakan, ada satu lagi pokok doa, jadi kita berdoa dua. Kalau tidak ada, nanti Mak yang carikan pokok doanya. Oke ya? Ya udah, kita nggak apa-apa, kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa untuk temannya si itu tadi Alex ya. Kalau aku mendoakan keluarga aku, takut kayak itu. Oke. Thank you akun 1 Yohanes. Saya nggak tahu panggil namamu gimana, tapi nggak apa-apa lah, kita akan berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang jikalau hari ini Tuhan, kami dengan keberadaan kami yang terbatas, kami masih mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan topangan doa. Bersyukur Tuhan masih memberikan kami iman, memberikan kami kesempatan untuk boleh saling mendoakan. Kami percaya di dalam roh dan kebenaran. Setiap doa kami yang sudah dibenarkan di dalam Kristus memiliki satu kuasa. Kiranya Tuhan sendiri yang berbelas kasihan. Namun sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Bapa dari segala pelanggaran dan kesalahan kami, sehingga apa yang kami doakan Tuhan berkenan.
Terima kasih Papa, kami mengingat teman kami, saudara kami Alex yang saat ini dalam keadaan mungkin gelisah atau tidak tenang Tuhan, karena ada kendala, ada sedikit pergumulan dengan istrinya. Kiranya Tuhan Engkau berbelas kasihan bagaimana dua orang ini sudah Tuhan persatukan dalam pernikahan yang kudus. Kiranya Tuhan juga mengingat mereka dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga dalam setiap perkara mereka boleh mendapatkan solusi yang sumbernya hanya daripada Engkau. Karena kami percaya Engkau tidak pernah kebetulan, tidak pernah gagal dalam membentuk sebuah pernikahan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, berikan hikmat bijaksana kepada Alex sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah mungkin. Kiranya juga Tuhan berbelas kasihan, mampukan dia untuk memiliki hati yang takut akan Kau, hati yang mengasihi keluarga dan bertanggung jawab. Berkati juga istrinya, keluarganya. Kiranya Tuhan pimpin, ada roh pengampunan, ada belas kasihan, ada kemurah hatian. Karena kami tahu Tuhan hanya bersandar kepada Engkau, segala yang sulit dalam pikiran manusia boleh terjadi. Engkau melunakkan hati masing-masing sehingga tidak boleh ada satu keinginan pun yang membawa pada perpecahan. Terima kasih Bapa, kami tahu memang tidak mudah ketika kami harus menjalani setiap pernikahan atau rumah tangga. Namun kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kiranya Engkau sungguh memberkati Alex dan istrinya, sehingga keluarga ini, pernikahan ini kembali Tuhan pulihkan, Tuhan menangkan, dan boleh menjadi berkat, bahkan menjadi saksi bagi semakin banyak jiwa. Terima kasih Papa. Kami juga berdoa untuk akun 1 Yohanes ini ya Papa, bagaimana dia memiliki kerinduan agar keluarganya boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Engkau, boleh berbuah, bahkan boleh menjadi saksi. Tuhan bentuk, Tuhan pakai menjadi alat di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kemanapun Tuhan utus mereka pergi, boleh menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengenal kami melebihi siapapun. Kiranya apa yang ada dalam hati, pikiran, dan perasaan kami Engkau perbaharui agar sungguh berkenan di hadapan-Mu. Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you teman-teman. Ya oke, Mak sudah doakan. Gak apa-apa, akun Yohanes. Yang penting Tuhan mengerti, tahu bahwa apa yang Mak maksud, apa yang Mak tuju itu sudah nyata disampaikan. Thank you ya teman-teman. Apakah masih ada pokok doa? Gak apa-apa, kita isi aja dengan doa-doa dulu. Karena memang tuntutannya TikTok tuh hanya live 30 menit teman-teman, sebagai perdana. Nanti kan dia tuh sekarang kayaknya ada tahapan-tahapannya yang gak kayak seperti dulu. Ya gak apa-apa lah, kita ikutin saja dulu maunya seperti apa. Ya thank you. Silakan teman. Mohon dukungannya ya, supportnya ya. Memang sudah lama, long time no see. Long time no see. Lama gak lihat Mak Lina Wijaya. Iya betul. Bahkan Viti Mak pun jarang ya. Oh ya, iya betul. Nah silakan teman-teman. Ada satu lagu ya, walaupun suaranya begini tapi nggak apa-apa lah. Kalau ada pokok doa silahkan typing teman-teman ya. Nanti kita berdoa bersama-sama, nggak apa-apa. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih. Habis suaranya teman-teman, gak bisa dipaksa. Kau semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya nggak bisa dipaksa. Ya thank you teman-teman. Oh ya, marak belakangan teman-teman ya. Mungkin ini kesempatan Mak menyampaikan tentang maraknya bidat-bidat selama ini yang berseliweran. Kita mungkin angkat teman-teman satu dari
1 Yohanes ya teman-teman. 1 Yohanes itu penting. Dari semua Alkitab Kejadian sampai Wahyu ini hanya Yohanes yang mengatakan, yang menulis tentang Kristus. Teman-temannya kita buka 1 Yohanes 1. Semua nah 1 Yohanes 1 itu 1 Yohanes pasal 2. Nah dari situ ayat 18 sampai 27 itu berbicara tentang antikristus. Jadi antikristus itu hanya dicatat di Yohanes teman-teman ya, perhatikan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Perhatikan. Jadi waktu ini, sekarang ini memang adalah waktu-waktu mendekati zaman akhir di mana Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dan kita bisa lihat ya, bahwa dekat zaman akhir tidak bisa tidak dipungkiri, akhirnya antikristus itu bermunculan. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya. Kita baca ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi firman Tuhan jelas ya mengatakan bahwa antikristus itu muncul dari tengah-tengah kita teman-teman. Perhatikan, dia muncul dari tengah-tengah kita. Jadi ayat 19 ini memang mereka berasal dari antara kita. Nah, jadi mereka terlihat sepertinya Kristen, mereka terlihat sepertinya memasyurkan nama Kristus, tapi sejatinya mereka itu memiliki spirit ya antikristus. Mereka memiliki tujuan atau pemahaman yang berbeda. Karena itu Yohanes menuliskan dengan jelas bahwa itu sebagai bukti bahwa memang ini sudah memasuki tanda akhir zaman ya. Jadi mereka itu berasal dari antara kita, tetapi mereka itu tidak sungguh-sungguh. Jadi selama ini mereka belajarnya tidak sungguh-sungguh, pemahamannya tidak sungguh-sungguh. Bisa jadi kepercayaan atau iman yang diletakkannya pun tidak sungguh-sungguh. Itu sebab ketidaksungguh-sungguhan mereka ini akhirnya mereka pada penyesatan atau pada pemahaman yang memiliki spirit antikristus. Wah, ini sangat tegas ya, sangat jelas dikatakan. Nah, ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Haleluya, puji Tuhan. Setiap kita yang memang mendapat pengurapan dari Roh Kudus, maka kita bisa membedakan mana itu bidat, sekte, penyesatan, atau mana itu yang tidak. Karena Alkitab ini sangat jelas teman-teman ya. Kalau teman-teman mencari kata-kata sesuai selera teman-teman tidak jumpa, lalu teman-teman mengatakan, wah Alkitab itu korupsi, bapak-bapak bergereja itu memalsukan dan segala macam. Nah, itu artinya teman-teman tidak bersungguh-sungguh dalam pengajaran dan tidak bersungguh-sungguh dalam iman pengenalan kepada Yesus Kristus. Perhatikan, kalimat antikristus di sini sangat jelas ya. Jadi ketika kita yang benar-benar mendapatkan urapan Roh Kudus, maka kita bisa mengetahui, oh ternyata kamu ini sekte, ternyata kamu ini bidat, ternyata kamu ini wanes, ternyata kamu ini bla 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 bla. Kenapa? Karena gereja-gereja di dunia memiliki keputusan, memiliki standar tertinggi bagaimana mereka bisa menentukan, memutuskan dan mengumumkan kepada dunia, sehingga pemerintah pun mengetahui, oh ini bidat, oh ini sekte, oh ini yang diakui secara murni. Perhatikan, tidak sembarangan teman-teman ya. Bersyukur kalau teman-teman hari ini dibukakan, disingkapkan oleh Tuhan. Ternyata ini adalah bidat, ini adalah sekte, ini adalah penyesatan. Jadi ayat 20 itu memberikan sukacita kepada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya bahwa mereka itu sebenarnya antikristus. Nah, ayat 21. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah,
Ketika mereka memperkatakan Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu nothing, cuma Yesus, 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 itu semua adalah dusta. Karena Alkitab mengatakan banyak sekali pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi yang berbeda, tidak bisa dipisahkan, namun sangat berbeda. Tetapi perhatikan, hakikatnya itu satu, yaitu Allah sumber kuasa, Sang Pencipta. Nah, ketika mereka menyampaikan dusta-dusta, maka jelaslah bahwa mereka itu sebenarnya bukan berdiri di atas kebenaran. Pokoknya cuma Yesus, Yesus, Yesus saja. Yang di atas kayu salib itu yang menderita itu Bapa, Roh Kudus. Lalu ketika Yesus Kristus kembali ke tahtanya di dalam surga, kembali ke surga, maka yang turun pun dalam roh penghibur itu kembali lagi Yesus, Yesus, Yesus. Halo. Dusta-dusta semacam itu membuktikan bahwa mereka bukan berasal dari kebenaran. Memang mereka berasal dari antara kita, mengaku mengklaim dirinya Kristen, mengaku mengklaim dirinya memasyurkan Kristus, tetapi apa yang mereka sisipkan, apa yang mereka ajarkan itu penyesatan. Sehingga Alkitab mengatakan sebenarnya dusta yang mereka sampaikan itu membuktikan bahwa mereka bukan berasal dari kebenaran. Perhatikan ayat 22-nya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Perhatikan, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, ketika bidat Wanes sekte ini sesat sekali ya, mengatakan pokoknya semuanya Yesus, 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 nggak ada Bapa, nggak ada Roh Kudus, Bapa itu cuman ini, Roh Kudus itu cuman itu, firman itu cuman begini, semuanya only Jesus, only Jesus, only Jesus, only Jesus. Teman-teman perhatikan, mereka sudah masuk dalam kategori antikristus. Bukan mak lo yang ngomong loh, bukan mak yang melabeli bidatnya loh. Tapi memang Alkitab mencatat dan gereja sudah mengumumkannya bahwa bidat ini dikatakan antikristus. Jadi mereka itu pendusta, teman-teman sebenarnya. Mak, aku kan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, tapi Bapak tidak. Kamu antikristus, bukan saya yang ngomong. Aku mengakui kok mak, Bapak itu sumber segala kuasa. Dia adalah Allah Sang Pencipta. Tapi kalau untuk anak, mohon maaf. Itu pun kamu dikatakan di sini 1 Yohanes pasal 2 ayat 22, kamu adalah antikristus. Jadi gimana yang benar? Yang benar adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sudah final, sudah beres, sudah tuntas. Tidak usah dikurang-kurangi, tidak usah ditambah-tambahi. Puji Tuhan, haleluya. Ayat 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Berarti ada anak dan ada bapa. Tidak mungkin jadi satu, ya bapa ya anak. Ketika dikatakan Yesus Kristus kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa masih ada bapa? Seperti anak duduk dalam pangkuan Bapa, dialah adalah anak yang kukasihi duduk dalam pangkuan Bapa. Jadi kalau semuanya jadi satu, Yesus ya Bapa, Bapa ya Yesus, siapa mangku siapa? Perhatikan teman-teman. Jadi teman-teman bidat Wanes ini sebaiknya belajar bahasa Indonesia dulu yang baik dan benar. Ya, karena pemahamannya serba geser, otaknya serba geser. Padahal Alkitab mencatat dengan jelas, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Wow, puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau kamu udah dengar dari sintuamu, dari gembalamu, dari orang tuamu, dari guru agamamu, dari mentormu, bahwa baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bahwa memang yang bersaksi di surga itu ada 3, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, maka sejak semula yang ada padamu itu, itulah yang harus kamu pegang. Jadi jangan terpengaruh karena kamu mengidolakan orang, mukanya lucu, mukanya cantik, suaranya merdu, lalu kamu menghinakan Allah Tritunggal, lalu kamu meniadakan Alkitab, berusaha mengkudetanya, mengkorupsinya, menghujatnya, menghilangkan banyak cerita, banyak perkataan, banyak firman tentang Bapa dan Roh Kudus. Hati-hati. Nanti kamu berujung pada dosa penghujatan Roh Kudus, sehingga kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertobat dan diampuni. Hati-hati Wanes, ya, hati-hati. Perhatikan di sini. Teman-teman, kita diingatkan untuk ayat 24, mak ulang. Dan kamu, mak, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Puji Tuhan, haleluya. Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau digeser-geser, jangan mau ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu,
maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Jelas ya teman-teman, tapi ini jadi ndak usah aneh-aneh, ndak usah ngadi-ngadi, ndak usah ikut-ikutan fenomena biar spektakuler, biar menjadi terkenal, biar menjadi populer. Memang kekristenan dari dulu ke dulu, dari dulu sampai kapan selama-lamanya, dia dari Kejadian sampai Wahyu ya begitu-begitu aja. Lalu kalau mau populer gimana mak? Kalau mau komersil gimana mak? Ya nyeleneh, yang beling, yang bidat, ya sekte. Nah itulah yang dilakukan kawan-kawan Oneness kita teman-teman ya, supaya mereka itu terlihat spesial padahal ngadi-ngadi. Oke, kita lanjut. Ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi kamu-kamu yang memegang tetap teguh sejak semula apa yang diberikan kepadamu, nah maka kamu memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang geser otaknya, yang pemahamannya tidak beres, tidak tuntas, tapi berusaha mengajarkan Yesus yang baru, Injil yang baru, ya keselamatan yang baru dengan versi yang baru, mereka berada dalam bagiannya yaitu kebinasaan. Ayat 26, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Puji Tuhan, haleluya. Alkitab mengingatkan kita, semua ini disampaikan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27, mengingatkan kita supaya kita berhati-hati kepada orang yang berusaha menyesatkan kita, yang berusaha membuat kita geser dari kemurnian Alkitab itu sendiri. Puji Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Perhatikan, kalau dari sintuamu, dari gembalamu, dari gerejamu, bahkan mungkin dari orang tuamu, dari Alkitabmu sendiri, dari pengetahuan bapak-bapak gereja, sekolah teologi yang kamu ketahui, doktrin Allah Tritunggal itu sudah final, sudah beres, lalu ada orang yang berusaha merubahnya, merombaknya, mengkudetanya. Perhatikan. Jangan ambil bagian teman-teman. Ayat 27 mengatakan, kalau kamu sudah mendapatkan urapan Roh Kudus, maka kamu menentang semua itu. Maka kamu tidak akan ikut arus dengan semua itu. Maka kamu jangan latah mengikuti fenomena. Biar bagaimanapun, sekte atau bidat-bidat ini tidak akan pernah berhasil mengkudeta Alkitab. Tidak akan pernah berhasil mengkorupsi Alkitab. Sebab itu sudah pernah terjadi sejak zaman dahulu kala pun sampai sekarang. Tidak pernah geser, tidak pernah berhasil ya teman-teman. Sebab yang mereka lawan itu adalah Allah Tritunggal Sang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh haleluya. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dari pengajarannya itu benar dan tidak ada dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi teman-teman baca tentang antikristus dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Sangat jelas. Sangat jelas. Nah, lalu bagaimana dong dengan teman-teman Oneness ini? Ya, oke teman-teman. Perhatikan prinsip Alkitab. Yang dia tidak kata tidak, bidat katakan bidat, kebenaran katakan kebenaran, kita katakan Alkitabiah. Lebih daripada itu, maka kita bersumber dari sisi. Karena itu orang Kristen harus memiliki sikap yang tegas, yang jelas. Perhatikan, berarti kan kita tidak memiliki kasih. No, kasih tidak identik dengan pembiaran, kasih tidak identik dengan kompromi, kasih tidak identik dengan toleransi. Dia jelas-jelas merupakan antistus yang dicatat di dalam Yohanes. Perhatikan, bukan berarti kan kita kasih lalu biarkan sehingga saudara-saudara kita tersesatkan. Banyak orang-orang dari luar kekristenan yang harusnya tadinya dia menerima keselamatan, akhirnya justru malah terhilang karena banyaknya, maraknya, masifnya para Oneness ini, bidat ini berkeliaran dari ruangan ke ruangan, berusaha memaksakan dengan pura-pura berdiskusi, padahal popularitas, komersil, konten yang mereka kejar bukan kemuliaan bagi Kristus, apalagi membawa jiwa kepada Kristus. Perhatikan teman-teman ya. Terus kita harus bagaimana dong menghadapi mereka? Lalu apakah kita itu harus diam diri? No. Tentukan sikapmu. Perhatikan. Berarti kita nggak memiliki kasih dong. No. Kasih itu mendisiplinkan justru bagi diri kita sendiri, juga bagi orang di sekitar kita. Jikalau benar, katakan benar. Jikalau salah, katakan salah.
Jangan labelin orang dong. Emak nggak ngelabelin. Sejak tahun 1914 Wanes ini masuk dalam kategori bidat atau sekte, teman-teman. Ya, perhatikan, kalau itu sekte udah menyeramkan sebenarnya. Makanya pemerintah pun menolak. Itu sebab tim Wanes ini tidak memiliki gereja, tidak memiliki tempat ibadah sama sekali. Sebab apa? Sebab mereka memang tidak memiliki hak, ya, tidak memiliki hak. Mereka hanya apa, nimbrung. Mereka hanya nimbrung dalam Alkitab ini yang milik orang Kristen, lalu mereka comot-comot, mereka bangun sendiri. Karena itu lebih baik kalian itu independen. Independen. Melepaskan diri dari kekristenan, karena sejatinya sekte itu adalah bidat, itu adalah aib bagi kekristenan, borok, nanah, bisul yang harus dibasmi, harus dibersihkan, harus dikoret, harus dibuang. Independen, bikin kitab sendiri, bikin dalil sendiri, pengajaran sendiri, ajukan kepada dunia, kepada gereja supaya diakui, bahkan kepada pemerintah, sehingga kalian memiliki akses untuk membangun tempat ibadah, untuk mencetak kitab suci sendiri. Ayo dong, jangan nimbrung-nimbrung terus. Demikian teman-teman ya. Mak, berarti Mak ini sudah masuk dalam penghakiman. No. Ketika kita mengungkapkan satu kebenaran, kita sudah mengerjakan prinsip-prinsip Alkitab, bukan berarti kita menghakimi. Penghakiman sejatinya milik Allah. Hari ini ketika mereka terlihat menang super power karena banyaknya penonton bla 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 bla, it's okay. Jangan salah, ada satu masa Tuhan bongkar, Tuhan izinkan, sehingga mereka bisa jadi nanti direndahkan seperti Nebukadnezar. Makanya itu teman-teman tetap terus bergerak maju, ikut apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 tadi. Lalu kita harus bagaimana dong, Mak? Harus mengasihi, tetap berdoa buat mereka, oke. Lalu jangan hakimi, iya, biarkan penghakiman milik Kristus. Lalu membalas, apa bedanya? Kita tidak membalas. Ketika dia mengatakan yang salah, lalu kita mengatakan yang benar, itu bukan berarti membalas. Itu berarti kita meluruskan, itu bentuk kasih kita. Gini teman-teman, bidat Wanes ini atau penyesat-penyesat ini sama seperti dalam pengajarannya, sama seperti keran air yang mengalir tiada henti tapi bocor, akhirnya membanjiri kemana-mana. Banjir itu merugikan, ya, mubazir juga. Lalu cara menghentikannya bagaimana? Mereka tidak bisa menghentikan dari dalam aliran tersebut, karena itu mereka butuh bantuan kita dari luar untuk meredamnya, dan itu bentuk kasih kita. Perhatikan teman-teman, jadi itu bukan bentuk pembalasan atau penghakiman, justru kasih itu menegak daripada kita berpura-pura. Jadi ada yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan. Mak coba bacakan ya teman-teman ya, dari Korintus. Seperti ini punya emak ini, kitabnya udah sampai ronyok roek kalau orang Pontianak bila kakak roek. Nah, kau Korintus dung kau satu. Nah, 1 Korintus pasal 11 saya bacakan buat teman-teman ya. Lalu apa yang harus lakukan, Mak? No. Tapi sebentar, sabar. 2 Korintus. Nah, dari 2 Korintus itu dikatakan ya, dan perikopnya itu pendapat Paulus. Jadi ini nasihat Paulus bagi kita terhadap mereka itu. Maka Korintus 11 ayat 1 aja deh, 1 sampai 6 ya, karena sedikit. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Ini kalimat Paulus ya teman-teman ya, tentang dirinya. Paulus sendiri mengakui dirinya itu ada kesalahan, ada kebodohan loh teman-teman. Jadi bagaimana mungkin seorang YouTuber merasa dirinya paling pintar lebih dari Rasul Paulus, sehingga tidak mau mengakui kebodohannya, penyesatannya. Tapi luar biasa seorang Paulus, kita belajar dia rendah hati ya. Dia sendiri mengakui, sebab kadang aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Jadi kalau kita memperkatakan itu bukan berarti kita cemburu, makan sirik, mama sirik karena followernya sedikit, cuman dengan hahaha. Paulus mengatakan ketika dia menegur itu dia cemburu ilahi. Sirik apa sirik mendapatkan yang menyatakan no, itu tidak akan gitu. Perhatikan teman, kelihatannya tantang petepeng, tapi di balik itu bisa jadi ada kutuk, ada sesuatu yang akan menimpamu karena kamu mendapatkan cuan dengan menjual nama Kristus dan menipu banyak netizen. Halo, jadi apa yang dilakukan oleh Paulus itu cemburu ilahi. Atau mungkin bahasa sekarang sirik ilahi. Puji Tuhan, haleluya.
karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tuh, perhatikan. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesadaran kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi teman-teman, Yohanes Bidat ini bisa jadi tadinya orang baik-baik, teman-teman ya, orang baik-baik, tapi mau belajar nanggung, tidak tuntas, lalu berusaha mengajarkan segala sesuatu yang dia tidak memiliki kompeten di dalam situ, dia tidak memiliki otoritas mengajar, sehingga dia tidak memiliki pengurapan khusus, maka yang keluar daripadanya adalah penyesatan. Kenapa? Karena dihasut oleh iblis, sumber segala dusta. Teman-teman bidat Yohanes sekte ini memang dihasut oleh iblis. Jadi tadinya baik, tapi karena dihasut oleh iblis dan mereka tidak tunduk kepada Alkitab secara utuh, akhirnya mereka benar-benar ikut iblis, ikut penyesat. Ayat 4, perhatikan. Sebab kamu sabar saja. Jadi apa yang harus dilakukan, Mak? Ya, Paulus mengingatkan kita. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Perhatikan, kita disuruh sabar loh. Kenapa? Karena penghakiman itu memang milik Kristus. Karena memang pembalasan itu milik Kristus. Tapi bukan berarti kita disuruh membiarkan. Nanti kita lihat lanjutannya seperti apa. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang lain yang tidak ada tarnya itu. Jadi sekalipun Rasul Paulus ini memiliki kelebihan, dia tetap rendah hati. Yang mengakui bisa jadi ada kebodohannya, ada kesalahannya, dan menyatakan bahwa cemburunya atau siriknya itu adalah cemburu dan sirik ilahi. Wow, luar biasa ya. Jadi jangan kita cuma bisa teriak Rasul Paulus, tapi tidak mengindahkan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada kita dalam 2 Korintus 11. Perhatikan teman-teman, itulah makanya Yohanes Bidat jangan cuma comot-comot berdasarkan 1-2 ayat demi kepentinganmu. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu utuh berulang-ulang. Jangan cuma bisa suruh orang baca tapi kamu nggak baca. Jangan cuma suruh orang baca tapi kamu sekedar baca sehingga kamu tidak mendapati urapan dari Roh Kudus. Apa sih sebenarnya? Nah, jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Tuh, Paulus aja bilang, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala sesuatu dan di dalam segala hal. Oke, kita dituntut sabar dalam 2 Korintus 11 ayat 4 terhadap mereka yang memberitakan Injil yang lain, Yesus yang lain, dan roh yang lain. Oh, haleluya, puji Tuhan, teman-teman. Tapi di balik semua itu kita juga diingatkan setelah dari Yohanes mempertegas siapakah antikristus, Paulus mengingatkan kita untuk sabar, dan di dalam Titus kita pun juga diingatkan, teman-teman. Apa akhirnya Mak yang harus kita lakukan terhadap para penyesat Yohanes Bidat ini? Perhatikan teman-teman. Titus pasal 3 itu tentang pesan-pesan penutup. Nah, teman-teman kalau mau baca dari ayat 1 sampai 15. Nah, 15 itu salam. Mau bacakan yang 10-11 aja ya, teman-teman ya. Titus pasal 3, perhatikan. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Jadi teman-teman yang mungkin punya hubungan, udah DM, udah chat, udah WhatsApp, udah telepon, udah menyurat, menegur dia berulang-ulang, tapi dia masih kekeh dengan penyesatannya, dengan bidatnya, dengan sektenya. Titus mengingatkan kita, ya, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Nah, ini menjawab, firman Tuhan ini menjawab pertanyaan tadi ada ditulis di bawah. Mak, kenapa nggak pernah lagi bersama dengan si M? Nah, Titus menjawab, seorang bidat sekte penyesat yang sudah kamu nasihati 1-2 kali, makin berulang-ulang oleh 1-2 orang, oleh senior, oleh Pastor Cipto, oleh Lina Wijaya, oleh Jeki Sembiring, oleh Sofiatul, oleh Mozart, oleh Joseph, oleh ini, oleh itu, semua, oleh Bom-Bom, oleh Eben, oleh semua orang udah menasihati dia, tapi dia masih kekeh, masih bangga dengan penyesatannya, dengan kesesatannya. Titus mengatakan kepada kita, jauhilah dia. Yang ke-11, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Haleluya, puji Tuhan.
Firman Tuhan ya dan amin. Kalau kamu percaya bahwa Alkitab ini satu-satunya standar tertinggi, satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan, maka kamu harus tunduk terhadap dari Kejadian 1 sampai Wahyu. Jadi bukan comot-comot sekedar sekedar asal ada kepentinganmu demi popularitas komersialmu, lalu kamu ingin sesuatu yang wow berbeda dari orang, kamu membuatnya menjadi satu bidat baru, sekte baru, penyesatan. Perhatikan, kita disuruh jauhi loh. Jadi kalau orang tidak mau lagi, Jackie tidak mau lagi seruangan, Pastor Cipto tidak mau lagi seruangan, Joseph tidak mau lagi seruangan, Sopiatul tidak mau lagi berhubungan, bla 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 bla, tidak mau. Mereka semua menggunakan prinsip-prinsip Alkitab. Jauhi, sebab sejatinya mereka itu sesat. Dan mereka sudah mendatangkan hukuman. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai. Ketika mereka mengajarkan penyesatan, banyak jiwa geser, tersesat. Ya, kayak kemarin ada seorang Polma namanya ya akunnya, dia bilang, Malina Wijaya bersyukur mak berani speak up mengatakan yang sebenarnya, padahal tadinya saya suka nonton Miss M, akibat saya nonton Miss M saya harus bersih tegang berdebat dengan sintua saya, dengan gembala saya terkait Tritunggal, dan hampir-hampir saya menolak Allah Tritunggal. Puji Tuhan, haleluya, saya disadarkan, dipulihkan karena ada seorang Malina Wijaya yang berani speak up. Luar biasa. Saya tidak merasa bangga, merasa menang teman-teman. Tapi kalau Tuhan pakai saya, maka segala resikonya saya ambil. Saya yakin ketika saya berperang demi kebenaran yang alkitabiah, Yesus Kristus tidak tinggal diam. Puji Tuhan. Bahkan dikatakan ditutup tadi ya teman-teman, penyesat ini mendatangkan hukuman baginya. Dia akan tuai satu masa. Bisa jadi nanti anaknya, bisa jadi nanti suaminya, bisa nanti karirnya, pernikahannya, rumah tangganya. Allah kita bukan Allah yang mendendam, bukan Allah yang membenci, bukan Allah yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Allah kita adalah Allah yang adil. Kasih dan adil Allah itu bertemu menjadi satu, tidak terpisah teman-teman. Ya, dia seperti koin, mata uang tidak terpisahkan. Allah Maha Kasih dan Maha Adil. Jadi karena kasihnya dia harus bertindak adil, karena adilnya dia juga tetap mengasihi. Ada pertobatan, ada pengampunan jikalau para bidat wanes sekte ini segera bertobat, rendahkan hati, mengakui di hadapan Kristus dan menghentikan pengajaran-pengajarannya, sehingga tidak ada jemaat-jemaat awam, netizen-netizen yang baby Bible, baby rohani. Jangan ada yang tersesat lagi. Ketika mereka sungguh-sungguh bertobat, mengaku di hadapan Kristus, sejatinya aku setia dan adil, kata Kristus, kalau kamu mengakui dosamu. Wow, puji Tuhan, haleluya. Segera bertobat. Mengapa harus binasa? Jangan sampai kamu berujung pada penghujatan Allah Roh Kudus sehingga dosamu tidak terampuni. Oh, haleluya, puji Tuhan, luar biasa ya. Firman ini begitu keras teman-teman, karena memang sejatinya Alkitab tidak pernah membuat kita blunder, tidak pernah membuat kita bingung atau ambigu atau bias. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan kamu suam-suam karena kamu akan dimuntahkan. Lebih baik kamu dingin sekalian atau panas sekalian. Nah, makanya teman-teman ya perhatikan. Teman-teman RT 6 di luar kekristenan, mau itu Hindu, Buddha, ateis sekalipun, Islam, Konghucu, apapun itu ya, itu mereka lebih terhormat, mak lebih respect kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menjadi parasit. Mereka memiliki kitabnya sendiri, memiliki pengajarannya sendiri, memiliki dalilnya sendiri, dan yang lebih penting diakui oleh negara. Nah itu dia teman-teman. Tapi bidat sekte Wanes ini ditentang bukan hanya oleh gereja, tidak diakui oleh negara, bahkan menjadi buruk, menjadi parasit, menjadi aib bagi kekristenan. Menjual nama Kristus seolah-olah memasyurkan Kristus, namun di balik itu mereka memasukkan pemahaman-pemahaman yang geser, menghinakan Allah Tritunggal, meniadakan Allah Bapa, meniadakan Allah Roh Kudus. Aduh, luar biasa jahatnya teman-teman. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Hai teman-teman Wanes, hai teman-teman bidat, hai teman-teman sekte. Perhatikan, kalian sudah masuk dalam kategori list sekte. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Jangan teruskan pengajaranmu. Alkitab mencatat di dalam Lukas. Ya, perhatikan teman-teman. Lukas ini keras ya berkata. Matius, Markus, Lukas. Lukas 17, teman-teman perhatikan. Waduh, bahaya ini kalau Lukas dibacakan, mak. Ya mau bagaimana lagi? Nah, Lukas 17, beberapa nasihat. Ini langsung Yesus loh yang ngomong loh, luar biasa loh. Hai bidat, hai Wanes, hai teman-temanku. Saya nggak perlu spill nama-namamu, tapi seluruh teman-teman di sosial media sudah mengetahui siapa kamu gerangan. Perhatikan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Berarti penyesatan itu pasti ada. Itu Yesus loh yang ngomong loh.
Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Makanya itu teman-teman Wanesku, bertobatlah, mengapa harus binasa. Yesus Kristus katakan kamu celaka. Ya, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilang diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Perhatikan, Wanes ini, bidat ini, Miss M ini hampir menyesatkan seorang polma yang sempat bersitegang dengan sintuanya, yang hampir geser tentang Tritunggalnya. Luar biasa perbuatanmu, perilakumu yang katanya memenangkan jiwa, sejatinya kamu menyesatkan banyak jiwa. Bagaimana mungkin seorang polma, mungkin banyak polma-polma di luar sana yang terkecoh. Mereka itu kalau bermasalah butuh diakonia, butuh pelayanan, pembesukan yang repot, yang sibuk itu sintuanya, gembalanya, pendetanya. Bukan kamu, hai penyesat-penyesat di sosial media, bukan. Bahkan kalau ada kedukaan di dalam rumah tangga mereka, pendetanya, sintuanya, jemaatnya yang datang berkunjung, berkabung. Bukan kamu, hai penyesat-penyesat bidat Wanes di sosial media, bukan. Coba lihat betapa jahatnya kamu membuat mereka harus bersitegang dengan sintuanya. Padahal jelas-jelas pendetanya itu memiliki tanggung jawab yang penuh dalam hal penggembalaan. Dalam hadapan Kristus, dalam hadapan dunia, dalam hadapan iblis sekalipun, para pendeta, para sintua, para majelis itu memiliki tanggung jawab yang penuh. Bukan hanya secara moral, tapi secara iman di hadapan Kristus. Karena itu mereka menggembalakan, mereka itu mengajar. Nah, gara-gara Wanesmu itu, hai Miss M, hampir polma-polma ini tersesat luar biasa. Ya, Alkitab mengingatkan kamu dalam Lukas 17, lebih baik diikatkan sebuah kilangan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Tuh, kita disuruh jaga diri teman-teman. Ini Yesus Kristus langsung berkata, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jika ia menyesal, ampunilah dia. Makanya bertobatlah, mengapa harus binasa? Kalau kamu bertobat, tidak ada satupun yang tidak mengampuni kamu. Karena sejatinya Kristus sendiri itu pun setia dan adil. Kalau kamu mengaku dosamu, rendah hati, menghentikan pengajaranmu, kemudian mulai tunduk kepada otoritas Alkitab secara utuh, jangan cuma comot, maka kamu akan diampuni. Oh haleluya, puji Tuhan. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali, 7 hari, 7 kali, dan ia kembali kepadamu berkata menyesal, aku harus mengampuni. Oh ya, pastilah kita ampuni. Kita jadi masa mengampuni. Yang menjadi permasalahan, mereka mau bertobat atau enggak, mau jujur enggak, mau ngaku enggak, mau rendah hati enggak, mau menghentikan enggak penipuan-penipuannya demi komersil dan popularitas. Mau enggak? Ya, ayo Wanes, ayo bidat, ayo Miss M dan kawan-kawan, bertobatlah, mengapa harus binasa, ya. Lukas pasal 17 ini sangat jelas. Lebih baik kamu itu tidak pernah ada sama sekali daripada kamu menyesatkan teman-teman netizen awam yang baby rohani, baby Bible. Mereka yang baru-baru baca Alkitab, mereka yang baru-baru menjadi Kristen, atau mereka yang baru mau akan masuk ke dalam kekristenan. Perhatikan, luar biasa kejahatanmu, dosamu di hadapan Tuhan. Bahkan Yesus Kristus sendiri yang berkata, lebih baik ya batu kilangan diikat di lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut. Wow, luar biasa, puji Tuhan teman-teman ya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, perhatikan teman-teman. Emak jadi ngeri membaca ini. Ngeri loh, karena Yesus Kristus sendiri yang berkata, ya, lebih baik batu kilangan diikat ke lehernya, lempar ke laut, daripada menyesatkan orang dengan pengajaran-pengajaran, dengan iman yang geser, yang menghinakan Allah Tritunggal, meniadakan Bapa, meniadakan Roh Kudus, semuanya campur aduk, Yesus di atas kayu salib pun yang menderita itu Bapa, Yesus, Roh Kudus jadi satu, campur aduk. Penghinaan dan penghujatanmu itu harus kamu hentikan. Karena Yesus sendiri berkata, lebih baik batu kilangan diikatkan ke lehermu, kemudian dilemparkan ke laut. Oh haleluya, puji Tuhan. Kembali mengingatkan, bertobatlah. Ya, buat teman-teman juga perhatikan, Titus tadi sudah ingatkan kita, jauhi bidat. Jadi jangan tanya lagi makan apa enggak satu ruangan. Coba kalian tanya sama Jeki Sembiring. Kenapa Jeki enggak mau satu ruangan? Coba kamu tanya sama Pastor Cipto, sama Yosef, sama yang lain-lain. Coba tanya kenapa? Titus 3 sudah menjawab, jauhi bidat karena sejatinya mereka itu sesat. Oh haleluya, puji Tuhan teman-teman ya. Jadi perkara bidat ini akan terus dikupas, akan terus dengan masif kita gaungkan supaya jangan banyak polma-polma seperti tadi.
kemarin pagi itu dia sangat syukur, dia dipulihkan, dia disingkapkan bahwa ada keraguan-raguan. Dia bilang begini, dia sharing, saya kalau nonton malam Mak Lina tuh dengan Miss M di ruangan itu saya senang. Tapi saya bingung, kenapa Mak menjelaskannya beda dengan si M menjelaskan. Tapi saya bingung juga kalau Mak betul-betul Tritunggal, kenapa masih ada di situ. Oke, saya tahan kebingungan saya. Lalu siangnya rekamannya saya putar. Saya tetap bingung. Lalu saya tanya ke Sintua saya menjelaskan, tapi saya terlanjur idola orang ini, si Miss M ini. Akhirnya saya berdebat dengan Sintua saya. Tetapi kemudian Tuhan pulihkan saya ketika tidak sengaja menonton videonya emak, bahwa emak berkata dengan keras tegas, itu bidat, itu sesat, itu penyesat. Wow, puji Tuhan. Nah teman-teman, sekali lagi, Pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu ada masanya. Ketika tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tidak ada orang yang speak up tentang kamu, hanya mendiamkan kamu, lalu pergi meninggalkan ruanganmu satu persatu, itu bukan berarti kamu benar. Bukan berarti kamu memasyurkan nama Kristus, bukan. Tapi Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat. Di bawah kaki salib, tunduk terhadap otoritas Alkitab, jangan sekedar comot-comot ayat. Ketika tahun-tahun itu kamu lewatkan dan kamu tidak anggap, tidak kamu hargai, atau ikut Tuhan bangkitkan orang-orang untuk menyingkap, untuk membongkar, untuk meredam, untuk menghentikan. Walaupun tidak sepenuhnya bisa karena memang Alkitab tadi mencari dari 1 Yohanes, perhatikan, 1 Yohanes pasal 2 tadi ayat 18 mengatakan mereka memang ada sejak dulu, ada di antara kita, berasal dari, jadi sampai kapanpun apa yang kalian lakukan itu tidak hasil. Hanya saja ketika itu zaman ini kita menjadi bagian dari angkatan ini, maka ada orang-orang tertentu yang akan Tuhan gerakkan, Tuhan pakai untuk membongkar itu. Setiap risiko pasti ada. Tapi puji Tuhan, haleluya, jikalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Mak, tapi kan mereka mengatakan back Bible. Justru kamu jangan dodol. Kalau kamu back to Bible, kamu harus tunduk. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 itu sudah jelas, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah loh, bumi belum berbentuk, gelap gulita samudera raya. Roh Allah, ada roh Allah loh. Kemudian berfirmanlah Allah, berfirman, ada firman loh. Ada 3 pribadi, Bapa, Putra atau Firman dan Roh Kudus. Ada roh Allah. Perhatikan lagi ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Makanya nggak usah ngadi-ngadi lah. Dengan bangga dodolnya berteriak kepada dunia, buat Viti, kan tidak ada tertulis kata-kata Tritunggal atau Trinitas di dalam Alkitab. Lalu bagaimana mungkin kita mau percaya? Back to Holy Bible sajalah. Hai teman-temanku, jangan kayak RT 6 yang selalu bertanya, di mana tulisan dalilnya yang berkata, Yesus berkata, akulah Tuhan sembahlah-Ku. Karena tidak tertulis kata-kata sesuai dengan syahwat dan selera mereka, maka mereka meniadakan, tidak mengakui dan tidak menganggap keilahian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu sama dengan si sekte bidat Yohanes ini, sama dengan Miss M ini yang selalu berkata, mana tulisannya? Kalau nggak ada tulisannya, jangan disembah. Itu kan ajaran bapak-bapak gereja. Woi, dibandingkan bapak-bapak gereja daripada lu, ya mending bapak-bapak gereja dong. Bapak-bapak gereja itu modalnya modal jiwa. Kamu modal power dan filter. Perhatikan ya, bapak-bapak gereja lah kamu hina, orang-orang kudus lah kamu tiadakan, para rasul kamu hina. Kamu katakan si Yohanes begini, si astagfirullahaladzim. Akhirnya mak ngucap seperti mak dulu. Jangan begitu, Wanes, woi, Miss M. Memang secara terminologi kata-kata Tritunggal atau Trinitas itu tidak akan pernah kamu jumpai di dalam Alkitab. Tapi bukan berarti Allah Tritunggal Maha Kudus Maha Mulia itu tidak ada di dalam Alkitab. Justru itu sangat kental, dari Kejadian sampai Wahyu selalu diucapkan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu perintah siapa coba? Perintah siapa coba? Itu perintah Yesus Kristus langsung dalam amanat agung. Itu sebab Yohanes ini akan kesulitan mendapatkan jiwa untuk dimenangkan, untuk sungguh-sungguh dibawa ke hadapan Kristus. Kenapa? Karena pengajaran mereka sesat, maka mereka tidak memiliki kuasa. Karena pengajaran mereka sesat, tidak memiliki kuasa, maka tidak mungkin Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu mempercayakan satu jiwa untuk boleh mereka baptis, katekisasi sungguh-sungguh selesai tuntas. Tidak mungkin ada. Paling cuma talking nothing di dunia maya. Silakan buktikan di dunia nyata berapa banyak mereka ikut misi penginjilan.
Berapa banyak mereka ikut penjangkauan jiwa. Ketemu aja takut demi keselamatan, jangan. Halo, bukankah Paulus berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu bagaimana mungkin kamu cuma talking nothing di dunia maya, begitu disuruh turun ke dunia nyata, disuruh bertemu dengan dunia nyata, menjangkau jiwa di dunia nyata, jangan. Keselamatanku bagaimana? Itulah teman-teman ya. Alkitab sudah sangat tuntas. Nah, sangat sudah tuntas. Sudah tuntas, karena itu bertaubatlah mengapa harus binasa. Jadi ke depan bukan cuma emak, akan ada banyak ruangan-ruangan yang menentang bidat, sekte, ya, penyesat-penyesat yang berusaha menjual kekristenan menjadi aib, menjadi borok. Perhatikan, tadi secara runut sudah mak bacakan. Lalu mak, mereka itu kan berkata, mak, aku dan Bapak adalah satu. Cuman itu ayat andalannya, aku dan Bapa adalah satu. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku sejak ada kekekalan sampai kekekalan. Halo, saya kasih tahu sebentar aja ya. Pertama, Allah itu kasih. Pertanyaannya, dari mana kamu tahu Allah itu kasih? Ayo jawab coba. Dari mana kamu tahu Allah itu kasih? Dari Allah menciptakan dunia, mak. Sebelum Allah menciptakan dunia, dari mana kamu tahu Allah itu kasih? Dari Allah manusia, mak, dengan segala kesempurnaannya. Oke, sebelum menciptakan, dari mana kamu tahu Allah itu kasih? Ketika Allah menciptakan malaikat dan surga, mak. Sebelum Allah menciptakan surga, menciptakan malaikat, dari mana kamu tahu Allah itu kasih? Sejak kekekalan sampai kekekalan. Jadi tidak ada asal mulanya. Dari mana coba kamu tahu? Dari mana coba? Dari mana? Dari mana coba? Dari mana kamu tahu Allah itu kasih? Jawaban satu-satunya adalah dari Allah Tritunggal. Bagaimana Bapa mengasihi putra, putra mengasihi Roh Kudus, dan seterusnya. Itulah kasih sejati. Tidak bisa kamu temui, tidak kamu jumpai kasih yang kekal sejati mula-mula selain di dalam Allah Tritunggal. Bapa mengasihi putra, putra mengasihi Roh Kudus, dan seterusnya. Roh Kudus mengasihi Bapa, dan seterusnya. Perhatikan teman-teman, disitulah kunci kasih itu yang kekal, sejak kekekalan sampai kekekalan, hanya ada di dalam Allah Tritunggal. Karena tidak ada pribadi-pribadi lain. Sebelum semua ini ada, tidak ada pribadi-pribadi lain. Sebelum dunia diciptakan, sebelum malaikat ada, sebelum surga, tidak ada pribadi-pribadi lain. 3 pribadi dengan satu hakikat, semuanya itu setara. Adalah Allah, substansinya adalah Allah. Pribadi ini tidak bisa dicampur aduk, teman-temanku. Tolonglah bidat, wanes, penyesat, sekte. Jangan kamu katakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu Bapa yang menderita, Roh Kudus yang menderita, lalu mereka campur aduk, tumplek ruak di atas kayu salib. Halo. Bertobatlah mengapa harus binasa. Kita tahu Allah itu kasih sejak kekekalan sampai kekekalan, justru dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3-tiganya itu ehad, satu. Perhatikan teman-teman, satu, ya, satu itu artinya memiliki hakikat yang sama. 3 pribadi berarti ada 3 orang dong, mak? Enggak. Hakikatnya tetap satu, Allah. Jadi kalau orang bilang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, betul. Bukan berarti ada 3 Allah, tapi ketiga-tiganya itu memiliki substansi yang sama, hakikat yang sama, yaitu Allah, sumber segala kuasa, sang penguasa. Perhatikan teman, masa segitu aja rumit sih? Masa segitu? Tapi kan ehad satu. Perhatikan teman-teman, ehad atau satu itu bukan berarti sama, tapi ada satu kesatuan, kesamaan pikiran, kebenaran, kehendak, rencana, kuasa. Itu kesatuan. Allah tidak bisa dihitung dengan jumlah seperti matematika. Jadi si wanes-wanes bidat ini sama seperti orang-orang di luar kekristenan yang menganggap Allah itu matematika, bisa dihitung. Satu itu ya satu. Kalau satu apa ya, wanes? Satu ikat, satu gulungan, 1 kilo. Enggak. Tapi Allah itu memang hakikatnya satu sebagai Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memiliki 3 peran yang berbeda, tetapi memiliki satu kesatuan, yaitu Allah, substansinya Allah. Aduh, berlindung, tapi aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, satu tidak identik sama. Nih, mak kasih contoh ya. Sebentar, tutup pintu kamar dulu. Caca di luar masuk. Nah, dari Kejadian pasal 1 ayat 24, teman-teman, di situ dikatakan, ya buka aja ya, Kejadian 1 ayat 24. Nah, teman-teman sekarang tuh udah canggih, bersyukur kalau punya kuota banyak, bisa download Alkitab dalam banyak berbagai bahasa. Teman-teman bisa download ya. 1, 2, 4 ya. Kalau ya deng, kalau nggak salah ya. Sebentar. Tekan
Kejadian 1:24. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 24, perhatikan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu di situ teman-teman, ehad kata aslinya. Pertanyaan emak, apakah ketika laki-laki ini menjadi satu dengan istrinya lalu mereka menjadi sama, laki-laki tiba-tiba memiliki rahim seperti istrinya, atau istrinya tiba-tiba memiliki kumis dan jambang seperti suaminya? No. Tapi mereka memiliki satu kesatuan di dalam ibadah pernikahan, dalam kesetaraan, kesamaan. Bagaimana di hadapan Tuhan mereka melakukan kebenaran, ya, tidak terpisahkan lagi. Itu jadi satu tidak identik dengan sama. Jadi Allah Bapa ya Allah Bapa saja, Allah Anak ya Allah Anak saja. Nggak usah hai bidat, hai wanes, hai Miss M yang kamu campur aduk hanya karena tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab. Lucu banget, gara-gara satu kata tidak sesuai dengan syahwat seleranya lalu meniadakan kemuliaan kemahakudusan Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertanyaannya gimana caranya kamu ngebaptis orang? Artinya kamu tidak pernah sama sekali benar-benar bisa melakukan amanat agung kan? Pergilah, beritakan kepada dunia. Jadi yang kamu beritakan itu cuma kamuflase, kulit luarnya seolah-olah memberitakan Yesus Kristus, Yesus Kristus. Tapi ada positifnya, Mak. Ya, bisa jadi sih ada positifnya kata orang. Tapi perhatikan Alkitab dengan tegas mengatakan, mereka mengabarkan Injil yang lain, Yesus yang lain itu adalah penyesat. Selesai sampai di situ, jangan tawar-menawar. Dalam kitab Wahyu dikatakan jangan tambahi, jangan kurangi seluruh kebenaran firman. Kalau kamu tambahi, bencanamu akan ditambahkan. Kalau kamu kurangi, berkatmu akan diambil. Selesai sampai di situ teman-teman. Belajar tunduk terhadap otoritas Alkitab secara penuh, secara. Jadi coba lagi, ehad itu satu, ya, esa itu tunggal satu, tapi bukan bersama. Aku dan Bapak satu, ya, tapi bukan mereka menjadi sama persis lalu mereka ngeblending campur jadi satu. No, itu gagal pahammu, kurang belajarmu. Jadi dua ya teman-teman, bagaimana kita bisa mengakui Tritunggal di dalam Alkitab. Pertama, bagaimana kita tahu Allah itu memiliki kasih yang kekal ya dari Allah Tritunggal. Yang kedua, kata-kata itu satu tidak yang sama. Sudah Mak tadi ambil dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Silakan teman-teman nanti cari bahasa aslinya ya. Oke, demikian teman-teman kali ini. Nah, thank you. Tep ayungku melai ngabulewa. Maksudnya gimana ya, nggak ngerti. Oke, thank you teman-teman. Nah teman-teman, live ini kan baru perdana, jadi belum bisa. Mak nggak tahu apakah sudah bisa request atau enggak. Apakah kalau bisa request berarti nggak monolog dong. Silahkan naik aja ya. Karena hari ini Mak buka ruangan khusus untuk ngobrol-ngobrol santuy, tapi santun dan beradab untuk teman-teman murtadin. Ya teman-teman yang memang Bani Kedar itu teman-teman yang sudah dimenangkan dalam Kristus teman-teman ya. Demikian. Jadi untuk bidat, untuk sekte, sekali lagi Alkitab sudah mencatat dengan jelas antikristus itu ada di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Teman-teman baca siapakah itu antikristus? Salah satunya adalah teman-teman wanes bidat sekte. Gak perlu Alkitab juga menyampaikan. Kalau teman-teman malas baca Alkitab, teman-teman googling saja mana bidat-bidat yang di dunia ini oleh gereja disepakati harus ditentang, harus dibasmi. Nah, salah satunya wanes teman-teman ya, bahwa pemahaman mereka itu memang benar-benar menyesatkan. Oke, sekiranya ada pertanyaan teman-teman mungkin typing aja, karena Mak nggak tahu apakah ini sudah teman-teman apakah sudah ada tombol minta naik ke atas atau enggak. Ya, terima kasih, selamat hamalem. Iya, selamat hamalem teman-teman. Umba Kia Lem. Iya, ikut juga ya. Katanya Pak Tong, setiap gereja yang tidak mempercayai Tritunggal adalah bidat, hati-hati. Ya, karena memang doktrin Allah Tritunggal itu sudah final teman-teman. Sama seperti Alkitab. Kalau kamu bilang Alkitab sudah final, Alkitab sudah sempurna, dalam kefinalan, dalam kesempurnaan Alkitab, justru doktrin Allah Tritunggal itulah number one. Apa yang mau dikudeta? Apa yang mau dikorupsi dari Alkitab? Apalagi yang mau dicomot? Ya, jadi bukan hanya sekedar seorang Stephen Tong yang mengatakan, tapi dari dulu pun para rasul, nah, dari para rasul itu sudah mengajarkan turun kepada bapak-bapak gereja, orang-orang kudus, kaum martir, teolog-teolog dunia. Pertanyaan hari ini, apa dampak positif, apa manfaat seorang M
M, seorang B, seorang T, siapapun wanis-wanis yang selama ini dengan bangga maraknya seliweran itu ya. Bagi dunia dibandingkan bapak-bapak gereja ini, dibandingkan para rasul, dibandingkan teolog-teolog, dibandingkan kaum martir, enggak ada. Mereka itu nothing, bukan something. Tetapi mereka yang sudah dengan jiwanya dibakar hidup-hidup, dikuliti, digoreng, disalib, digantung terbalik, ya, dikubur hidup-hidup, ya. Itu tercatat di hadapan Kristus. Karena mereka inilah hari ini kekristenan bisa kita nikmati, bisa sampai di hadapan Anda. Jadi jangan dibandingkan, enggak setara rasanya kalau itu dibandingkan dengan kita-kita, mereka-mereka wanes bidat ini yang mengejar popularitas, mengejar komersil, hanya modal kuota dan filter. Sedangkan para rasul, bapak-bapak gereja, kaum martir, orang kudus, teolog ini, mereka bermodalkan jiwa. Halo, nggak selevel, nggak setara. Basmi bidat, halau penyesat. Nah, itu jargonnya emak sekarang. Basmi bidat, halau penyesat. Karena bagi kekristenan sebenarnya mereka itu aib. Jikalau mereka bertobat, tadi firman pun sudah dibacakan dalam Lukas 17 ayat 1, 2, 3. Teman-teman baca di situ. Penyesat-penyesat ini dikatakan, kalau mereka menyesal, mereka bertobat, Tuhan mengampuni dan kita wajib ampun mereka. Tapi kalau mereka terus dengan pengajaran-pengajaran sesat mereka, lebih baik batu kilangan diikatkan di lehernya, tenggelamkan, buang ke laut. Luar biasa. Itu kalimat keras dari Yesus Kristus. Nah teman-teman, puji Tuhan, haleluya ya. Kalau teman-teman gak ada yang mau tanya-tanya, gak ada teman-teman, Mak gak ada untuk request, belum ada Pak Andre, karena ini live perdana dan hanya dituntut 30 menit. Kalau teman-teman belum ada pertanyaan, typing kembali ya, Mak akan umumkan lagi seperti yang tadi sudah Mak umumkan di depan. Catat tanggalnya 14 sampai 25 Agustus, Mak Lina Wijaya bersama Pastor Jackie Sembiring dan Pendeta Andre akan pergi ya, membuktikan kepada kalian, kepada diri sendiri, kepada dunia bahwa Yesus Kristus itu yang membuka sejarah dan menutup sejarah, bahwa Alkitab itu faktual ya, berselaras dengan seluruh kejadian yang bisa kita lihat peninggalan-peninggalannya, atau bahasa sederhananya napak tilas. 14 sampai 25 Agustus ada 12 hari kerja. Mak Lina Wijaya, Pastor Jackie Sembiring selaku pemandu rohani, dan emak ini pemandu soraknya. Itu ada di Mesir, Israel, Yordania, Petra. Perhatikan teman-teman, biayanya itu cuma 2.850 US dollar. Perhatikan, itu pun sudah termasuk visa, penginapan, makannya makan nasi kotak, makannya makan prasmanan, ada wifi di setiap bis, jangan takut dehidrasi, disiapkan air minum, tiket pesawat, bla 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 bla, semuanya sudah. Ada bocoran satu lagi teman-teman yang luar biasa, mendapatkan voucher 500 US dollar. Jadi teman-teman tuh yang perginya bareng-bareng sama emak nanti nggak usah terlalu pusing dengan yang namanya uang oleh ada voucher 500 US dollar, lumayan loh, bisa belanja 100 dolarnya di Mesir, 100 dolarnya di Israel, 100 dolarnya di Yordania, masih ada 200 dolar. 200 dolarnya dikemanain ya mak? Terserah, kasih aja buat kolekte kayak apa kayak di sana. Bisa jadi kita ada hari Minggu di mana kita beribadah, ya toh? Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan belanja belinji. Berbagilah dimanapun kamu berada. Oh puji Tuhan, haleluya teman-teman ya. Nah di profil Pikma ini ada brosurnya. Ada 2 nomor telepon yang bisa menghubungi. Di nomor itu kami tidak bertanggung jawab karena ini terkait data dan dana. Silakan teman-teman hubungi. Ada nomor Pak Andre dan nomor Ibu V. Itu on time 24 jam. Silakan ya teman-teman ya. Jangan lupa. Mak aku punya duitnya kok mak, gampang mah uang segitu, tapi aku nggak ada waktu, gimana dong mak? Jangan tahan berkat Tuhan selesai sampai di kamu. Kirim orang tuamu, pasanganmu, anakmu, saudaramu, atau mungkin pendetamu, gembalamu, siapapun. Ya. Berkat Tuhan melimpah. Kenapa? Karena sejatinya tidak pernah orang menjadi miskin karena memberi. Alkitab mencatat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, demikian teman-teman ya. Mak, amun live bilang dong ya. Ya kalau kalian follow Mak, biasanya kalau live kan kelihatan notifnya ya. Ya, ada bonus voucher belanja 500 US dollar, udah Mak umumkan. Thank you teman-teman ya.
Nah, kayaknya kewajiban hari ini untuk live 30 menit sudah terpenuhi. Semoga live-live berikutnya juga lancar, teman-teman ya. Terima kasih untuk semua yang kalian sudah ada di ruangan ini. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share live-nya. Terima kasih juga kalian yang sudah follow Emak. Jangan lupa ada akun channel YouTube Emak sama Lina Wijaya atau @maklina222. Semua support kalian apapun bentuknya itu biarlah menjadi berkat kembali lagi kepada kalian masing-masing. Karena sejatinya pekabaran Injil yang murni tidak bisa diredam oleh macam-macam bidat atau sekte. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Namun sebelumnya Emak akan kembali tutup di dalam doa. Sebelum berdoa, Emak pengen banget nyanyi tapi suaranya habis tiap malam sampai jam 4 subuh. Gimana ya? Lagu yang rendah-rendah saja, Mak. Oke. Tuhan, ku berserah jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikan terus. Berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Haleluya. Tuhan, ku berserah jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikan terus. Berikan ku firman-Mu, curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Judul lagu Korban Hidup ditulis oleh Stephen Tong, Malang 1975. Puji Tuhan untuk hambanya yang setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh memberitakan firman. Kami tahu Tuhan banyak pihak yang tidak senang. Kami tahu Tuhan penghulu-penghulu udara, kuasa-kuasa kegelapan pun tidak senang. Tapi kami percaya kebenaran firman tetap harus disampaikan berdasarkan kebenaran firman. Karena itu berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, berikan kami hikmat bijaksana untuk melalui masa-masa sulit di mana kami harus memperkatakan apa yang benar, di mana kami pun sering disalahpahami oleh orang lain. Terima kasih Bapak untuk ruangan Lina Wijaya, boleh kembali live semua karena anugerah-Mu. Bersyukur untuk teman-teman yang support, untuk yang sudah hadir mendengarkan. Bersyukur juga Tuhan untuk pita suara, walaupun masih dalam keadaan tidak sempurna, kiranya Tuhan pulihkan. Bersyukur untuk pujian, walaupun tidak merdu, tapi Tuhan mengenal kami melebihi siapapun. Apa yang keluar daripada kami, kiranya Tuhan berkenan. Terima kasih Bapak, berkatilah setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Kata setiap apologet yang mengabarkan firman dengan murni. Ampunilah setiap teman-teman yang pengajian Israel. Kami berdoa untuk semua persiapan, baik oleh tur, baik oleh mereka yang di Israel, Tuhan sendiri yang memimpin. Tuhan juga memberkati teman-teman yang sudah mendaftar untuk ikut. Tuhan persiapkan bukan semata-mata uang, tapi kesehatan, tapi kesempatan bagaimana kami boleh menyaksikan dan mempermuliakan Tuhan melalui perjalanan iman ini. Berikan kami keselamatan, jauhkan daripada kami Tuhan segala macam mara bahaya, godaan setan, bahkan sakit penyakit. Untuk teman-teman yang rindu benar-benar Tuhan undang, mari Bapa Engkau undang mereka dalam segala keterbatasan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau memiliki seluruh kekayaan, harta benda, bahkan pekerjaan, bahkan kehidupan kami pun bersumber daripada Engkau. Kiranya Engkau berbelas kasihan membukakan tingkap-tingkap surgawi berkat-Mu, agar setiap teman-teman yang saat ini dalam keadaan terbatas namun memiliki kerinduan bergumul, dan Engkau sendiri yang melayakkan mereka untuk mereka boleh datang berbagian bersama-sama dengan kami pergi dalam perjalanan iman ini. Terima kasih Bapa di surga. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak layak sesungguhnya, semata-mata karena anugerah-Mu. Karena itu biarlah kami kembalikan segala puji hormat syukur kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami berdoa, bersyukur, memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you teman-teman.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom teman-teman.